Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hela Diniati dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari kelas 24A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Yang pertama yaitu ada definisi kependudukan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Kartono, yaitu orang yang mendiami suatu wilayah menetap tanpa melihat status kewarganegaraannya. Lalu yang kedua, ada menurut Joni Purba, yaitu individu atau keluarga yang tinggal di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Yang ketiga, ada menurut A.A. Nurdiman, yaitu orang yang menetap dan berdomisili di dalam satu negara. Lalu yang keempat, ada menurut PNH Simanjuntak, yaitu mereka yang tinggal di suatu negara. Kemudian ada menurut Sri Janti dan Arahman, yaitu orang yang menepati wilayah tanpa melihat kewarganegaraannya. Yang terakhir ada menurut Sri Murtono, yaitu orang yang tinggal di dalam wilayah negara dalam jangka waktu yang lama. Kemudian di sini ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yang terjadi akibat proses kelahiran. Kematian, perpindahan, perubahan ini mencakup aspek kuantitas maupun kualitas penduduk dan lebih cenderung menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Untuk memahami dinamika ini secara akurat, diperlukan metode pengumpulan data dan andal seperti sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun, registrasi vital, serta survei kependudukan seperti SDKI dan Sensus. Data-data tersebut sangat penting untuk memantau perubahan demografi secara berkala dan menyeluruh. Kemudian, di sini ada transisi demografi. Transisi demografi adalah teori menjelaskan perubahan tingkat kelahiran dan kematian seiring perkembangan sosial dan ekonomi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Thomson pada tahun 1929, kemudian dikembangkan oleh Landry yaitu pada 1934 dan Notestein yaitu pada 1947. Dan dikenal sebagai pendekatan klasik transisi demografi. Awalnya, fokus pada penurunan kelahiran dan kematian. Kini juga mempertimbangkan faktor migrasi. Model ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase yang pertama, pratransisi, yaitu dengan kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua, awal transisi, yaitu kematian menurun tetapi kelahiran tetap tinggi. Yang ketiga, yaitu lanjut transisi, yaitu kelahiran menurun lebih cepat dan rendah. Yang keempat ada pasca transisi, kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Model ini mencerminkan hubungan erat antara dinamika penduduk dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Lalu selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan migrasi. Tiga tingkat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti pernikahan usia muda, pandangan bahwa banyak anak membawa banyak rejeki, serta anak sebagai aset ekonomi dan simbol status. Sebaliknya, program keluarga berencana meningkatkan pendidikan dan peran wanita dalam dunia kerja menjadi faktor penghambat kelahiran. Tingkat kematian ini mempengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, dan kesehatan. Rendahnya kesadaran dan kesehatan, gizi buruk, serta bencana alam menjadi penyebab kematian tinggi. Sedangkan peningkatan fasilitas kesehatan dan gizi menjadi faktor penurun angka kematian. Selain itu, migrasi baik internal maupun antar negara juga mempengaruhi jumlah penduduk karena merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari satu wilayah ke wilayah lain. Selanjutnya, ada masalah kependudukan.
Masalah kependudukan di Indonesia meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, yaitu tingginya angka kelahiran masih menjadi tantangan karena tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, yaitu ada angka harapan hidup yang meningkat turut mempengaruhi struktur penduduk, sehingga beban usia produktif bertambah. Yang ketiga, jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan penambahan tenaga kerja dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menimbulkan pengangguran dan urbanisasi. Yang keempat, yaitu ada padatnya permukiman, terutama di kota-kota besar, disebabkan oleh migrasi dari desa ke kota yang tinggi, mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tiga ciri pokok yang menandai masalah kependudukan di Indonesia saat ini adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan penduduk yang masih perlu ditingkatkan. Lalu di sini ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk. Di sini ada diagram pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2016. Data jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2016 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah penduduk tercatat sebanyak 242 jiwa dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 245,4 juta jiwa pada tahun 2012. Peningkatan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah penduduk mencapai 248,8 juta jiwa pada 2013 dan 252,2 juta jiwa pada 2014. Pada tahun 2015, jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 255,5 juta jiwa hingga akhirnya pada tahun 2016 mencapai sekitar 258,7 juta jiwa. Lalu di sini adalah upaya mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kependudukan. Salah satu langkah utamanya adalah pelaksanaan program keluarga berencana atau disingkatnya KB. Sejak tahun 1970-an, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah juga meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk penyediaan kontrasepsi yang aman. Selain itu, peningkatan akses pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, dilakukan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Upaya lain meliputi perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor industri dan investasi, serta kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan maternal dan neonatal. Langkah-langkah ini bertujuan mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Lalu di sini ada pengertian KB. KB atau keluarga berencana adalah usaha meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengatur kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, membina ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan demi mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Menurut WHO, KB bertujuan membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak dan waktu kelahiran, serta menentukan jumlah anak. KB juga merupakan bagian dari program kesehatan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan bangsa secara umum. KB tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan moral Pancasila, serta berfokus pada hak-hak reproduksi dan kualitas hidup keluarga. Sejarah KB. Sejarah program keluarga berencana dimulai di Inggris pada abad ke-19 oleh Marina Stopes yang berfokus pada kesehatan ibu dan buruh. Gerakan ini kemudian diadopsi Amerika Serikat dengan nama Birth Control. Di Indonesia, gagasan KB mulai muncul pada 1950 akibat kekhawatiran terhadap lonjakan angka kelahiran pasca kemerdekaan. Indonesia bergabung dengan Komite KB Internasional pada tahun 1952 dan mendirikan PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia pada 23 Desember 1957. Program KB mulai dilaksanakan secara nasional pada Orde Baru. Tujuan utama ini adalah mengendalikan jumlah penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menyeimbangkan antara jumlah penduduk dan kebutuhan nasional. Namun, tantangan seperti pernikahan dini,
pandangan budaya banyak anak banyak rezeki dan akses terbatas terhadap layanan KB menjadi hambatan untuk menjawab tantangan ini. Pemerintah meluncurkan program Kampung KB di wilayah-wilayah dengan angka kelahiran dan kemiskinan tinggi. Lalu di sini ada manfaat KB. Program Keluarga Berencana KB atau KB memberikan banyak manfaat penting bagi keluarga dan masyarakat. KB membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi melalui perencanaan kehamilan yang matang. Dengan pengaturan jarak kelahiran, KB juga mendukung pemberian ASI dan pola asuh anak optimal. Selain itu, KB mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan penyakit menular seksual melalui penggunaan alat kontrasepsi. Program ini juga berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, terutama pada kehamilan yang beresiko tinggi. Secara keseluruhan, KB bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas, bukan untuk menolak kehadiran anak, melainkan menjadi sebagai pelindungan dan kesejahteraan keluarga. Lalu di sini ada kapan program KB itu dilakukan. Program KB mulai diterapkan di pemerintah sejak tahun 1970 yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka pembangunan keluarga kecil berkualitas. Peningkatan jumlah penduduk merupakan masalah yang dialami banyak negara, baik itu dari negara berkembang hingga negara maju. Sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini, meskipun jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk ini setiap negara berbeda-beda, Indonesia juga merupakan negara tidak terlepas dari masalah peningkatan penduduk. Lalu di sini ada jenis-jenis KB. Metode kontrasepsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kontrasepsi jangka pendek seperti pil, suntik, dan kondom, serta kontrasepsi jangka panjang atau MKIP seperti IUD, implan, MOW atau metode operasi wanita, dan MOP, metode operasi pria di Indonesia. Metode jangka pendek terutama suntik dan pil lebih banyak digunakan karena dianggap praktis dan mudah diakses. Namun, tingkat efektivitasnya lebih rendah dibandingkan metode jangka panjang. Rendahnya penggunaan MKIP disebabkan oleh kurangnya informasi, stigma, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi dan layanan KB agar masyarakat lebih memahami manfaat dan efektivitas metode jangka panjang. Lalu di sini ada sasaran KB. Sasaran program KB dibagi menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran yang bertujuan menurunkan tingkat fertilitas melalui kebijakan kependudukan terpadu demi mewujudkan keluarga kesejahteraan dan berkualitas, serta sasaran langsung yaitu pasangan usia subur atau PUS yang didorong untuk menggunakan alat kontrasepsi secara rutin guna menekan angka kelahiran. Dalam RPIMN pada 2004 sampai 2009, sasaran program KB mencangkup penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,14% per tahun. Penurunan TFR menjadi 2,2 anak per tahun. Adalah peningkatan partisipasi KB pria menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Usia perkawinan perempuan menjadi 21 tahun serta partisipasi keluarga dalam pembinaan anak dan kegiatan ekonomi produktif juga ditargetkan. Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam mendukung program KB nasional. Lalu di sini ada ruang lingkup KB. Ruang lingkup keluarga berencana atau KB mencangkup berbagai aspek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga bagi ibu. KB membantu mengatur jumlah dan jarak kelahiran agar kesehatan reproduksi terjaga serta memberikan waktu cukup untuk mengasuh anak dan beristirahat. Bagi suami, KB memberikan peluang memperbaiki kesehatan fisik dan meringankan beban ekonomi keluarga, serta keseluruhan. Program KB mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial keluarga serta memberikan anak kesempatan lebih baik dalam berpendidikan dan kasih sayang. Secara umum, ruang lingkup KB juga meliputi kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan lembaga keluarga kecil berkualitas, keselarasan kebijakan kependudukan.
pengelolaan SDM aparatur, serta peningkatan akuntabilitas dan wawasan aparatur negara. Lalu di sini ada strategi pendekatan program KB. Strategi pendekatan program KB atau keluarga bencana di Indonesia dilakukan melalui 3 dimensi utama, yaitu perluasan jangkauan, pelembagaan, dan pembudayaan program KB. Pendekatan ini dirancang berdasarkan survei terhadap respon pasangan usia subur atau PUS terhadap edukasi KB, serta bertujuan menurunkan angka fertilitas atau TFR dan menambahkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS. Selain itu, strategi KB berbasis hak juga diterapkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada 2015-2019. Pendekatan ini bersifat sektor dan lintas program, melibatkan Kemenkes, BKKBN, LSM, dan swasta. Fokus utamanya adalah menjamin akses pelayanan berkualitas, adil, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Strategi ini meliputi 5 upaya, yaitu meningkatkan pelayanan KB, advokasi, dan komunikasi perubahan perilaku, informasi dan konseling untuk remaja, pengembangan keluarga, serta manajemen data dan kelembagaan. Lalu di sini ada data prevalensi jenis-jenis KB di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2016. Data prevalensi kontrasepsi CFR di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016 menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada tahun 2011, CFR tercatat sebesar 67,5% dan mengalami penurunan menjadi 61%. Pada tahun 2016, metode kontrasepsi suntik tetap menjadi metode yang paling banyak digunakan meskipun presentasenya menurun dari 44% pada 2019 menjadi 40% pada 2016. Penggunaan pil juga menunjukkan tren menurun dari 15% pada 2011 menjadi 13,5% pada 2016. Sementara itu, metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan mengalami sedikit peningkatan. Penggunaan IUD stabil di angka sekitar 4% dan implan naik dari 3% pada 2011 menjadi 3,8% pada 2016. Penggunaan MOW, metode operasi wanita, dan MOP, metode operasi pria, cenderung stabil, dengan MOW berkisar antara 3-3,2% dan MOP tetap rendah di angka 0,2-0,3%. Penggunaan kondom dan metode lainnya juga masih tergolong rendah meskipun ada sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat adopsi kontrasepsi masih cukup tinggi, dominasi metode jangka pendek masih tetap kuat, sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP dalam mendukung keberhasilan program KB nasional. Lalu di sini ada diagram jumlah angka keberhasilan KB di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2016. Data indikator program keluarga berencana KB Indonesia periode 2011 sampai 2016 menunjukkan adanya dinamika dalam berbagai aspek pelaksanaan program tersebut. Total fertilitas rate atau TFR atau angka kelahiran total tercatat stabil di angka 2,6 anak per perempuan sepanjang periode ini, menunjukkan bahwa upaya pengendalian fertilitas belum menunjukkan penurunan signifikan. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk mengalami tren penurunan dari 1,49% pada tahun 2011 menjadi 1,39% pada tahun 2016, mencerminkan adanya pengaruh program KB dalam jangka panjang. Di sisi lain, angka prevalensi kontrasepsi atau CFR mengidentifikasi menurunnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Partisipasi peserta KB pria tercatat hanya signifikan pada tahun 2011 dan 2012, yaitu masing-masing sebesar 8,1% dan 8,5%.
namun kemudian tidak tercatat dalam laporan tahunan berikutnya. Angka kehamilan tidak diinginkan hanya dilaporkan pada tahun 2012 dan 2013, dengan masing-masing sebesar 7,1% dan 6,3%. Lalu tidak tersedia pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara itu, cangkupan peserta KB aktif juga menunjukkan penurunan secara bertahap dari 60% dan 2011 menjadi 58,5% pada 2016. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun indikator laju pertumbuhan penduduk menurun, namun beberapa indikator lainnya seperti indikator laju pertumbuhan CFR dan cangkupan KB aktif justru menurun dan menandakan perlunya penguatan kembali strategi dan pelayanan program KB agar target pengendalian penduduk dapat lebih optimal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.